Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran IPS. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai kelangkaan dan juga kebutuhan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Dan yang keempat, siswa dapat menganalisis tentang alat kebutuhan manusia. Pernah gak sih kalian mendengar kata Homo economicus? Selain makhluk sosial, manusia juga dikenal sebagai makhluk atau Homo economicus, yang dimana sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa puas dan selalu berusaha terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pernah gak sih kalian membayangkan atau menginginkan suatu barang, entah itu sepeda, jam tangan, alat main game, atau boneka? Pasti kita semua pernah mengalami sesuatu hal yang dinamakan dengan keinginan. Oleh sebab itu, kita harus mampu membedakan yang disebut sebagai keinginan dan juga kebutuhan. Nah, di sini ada keinginan dan juga ada kebutuhan. Di mana keinginan adalah sesuatu hal yang tidak harus dibeli atau tidak wajib dibeli dan tidak terlalu penting. Butuh pertimbangan untuk membelinya dan juga bisa digantikan. Sedangkan kebutuhan adalah sesuatu hal yang wajib atau harus dibeli, tidak bisa digantikan untuk membelinya tanpa pertimbangan dan sangat penting dan darurat. Jadi, keinginan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Sedangkan kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Jika tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Contohnya, keinginan itu kita menginginkan tas keluaran terbaru. Sedangkan kebutuhan kita membutuhkan makan untuk sumber energi kita. Nah, itu adalah salah satu beda dari keinginan dan juga kebutuhan. Silakan kalian perhatikan gambar ini. Di antara kedua gambar ini, mengapa sih hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah kebutuhan manusia tidak terbatas. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas, sehingga menimbulkan sebuah masalah ekonomi di mana masalah tersebut disebut dengan kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana tidak terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang banyak, sementara barang dan sumber daya jumlahnya terbatas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Dan yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama, kita akan membahas dulu kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Dan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Misalnya pakaian, makanan, ke dokter apabila kita sakit atau minum obat, rumah. Nah, ini adalah salah satu kebutuhan wajib, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup.
Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Apabila kebutuhan primer telah terpenuhi, baru kita bisa melakukan atau membeli kebutuhan sekunder. Di antaranya berjalan-jalan, menonton TV, healing ya, berjalan-jalan itu healing ya sama saja. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan sekunder atau kita membeli barang-barang yang kita inginkan. Kebutuhan ini bisa dilakukan atau dibeli apabila kebutuhan primer telah terpenuhi. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi atau bisa disebut sebagai kebutuhan barang mewah. Salah satu di antaranya adalah membeli mobil, membeli motor, membeli perhiasan atau jam tangan mahal. Nah, kebutuhan tersier ini kata kuncinya adalah barang-barang mewah yang dimana kebutuhan tersier bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama kebutuhan jasmani dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya adalah makan makanan yang sehat, berolahraga, pakaian bagus ya, ini masuknya ke dalam kebutuhan jasmani. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Salah satu di antaranya berdoa, sholat, rajin ibadah, liburan, mendapatkan kasih sayang orang tua, dan juga pendidikan. Ini masuknya ke dalam kebutuhan rohani. Nah, selanjutnya kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya ada dua. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak bisa dinantikan. Misalnya seperti tadi ya, kebutuhan untuk makan. Otomatis ketika kita lapar, kita harus sesegera mungkin untuk makan. Dan sakit. Ketika kita sakit, otomatis kita harus sesegera mungkin untuk berobat atau datang ke dokter. Nah, untuk kebutuhan yang akan datang yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan di masa yang akan datang. Misalnya menabung. Misalnya nih sekarang kalian menabung dan tabungan kalian bisa kalian gunakan nanti untuk kalian masuk ke SMA. Ya, itu kebutuhan jangka panjang. Nah, kebutuhan menurut subjeknya ada kebutuhan individual, ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual adalah kebutuhan perseorangan atau individu. Misalnya kalian mau mobil, mau jalan-jalan, mau makan, atau mau barang-barang lainnya. Jadi sesuatu hal yang berasal dari diri sendiri untuk keuntungan diri sendiri juga. Sedangkan kebutuhan kelompok adalah kebutuhan sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan bersama. Misalnya jalan raya, pasar. Nah, kebutuhan kelompok ini adalah kebutuhan yang akan digunakan secara bersama-sama. Jalan raya, kita butuh jalan raya untuk kendaraan kita supaya berjalan dengan lancar, dan juga pasar, kita butuh membeli bahan-bahan pokok di pasar. Nah, faktor yang mempengaruhi kebutuhan apa saja sih? Yang pertama, adanya jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan iptek, tingkat pendapatan, dan juga status sosial dan juga perbedaan selera. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian alat pemenuhan kebutuhan, yaitu segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia baik secara langsung dan tidak langsung, dapat berupa barang atau jasa.
Berdasarkan cara memperolehnya, ada barang ekonomis, ada barang bebas. Barang ekonomis adalah sesuatu hal yang jumlahnya terbatas dan cara memperolehnya memerlukan pengorbanan. Sedangkan barang bebas adalah cara memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Nah, contoh barang ekonomis adalah di sini ada ya, ada laptop, ada kamera, ada pakaian atau segala sesuatu hal yang dibeli oleh uang kita, itu masuknya ke barang ekonomis. Sedangkan barang bebas adalah barang yang kita dapatkan secara cuma-cuma atau secara gratis. Misalnya menghirup udara segar, pergi ke pantainya. Nah, itu termasuk ke dalam barang bebas. Selanjutnya berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Yang pertama ada barang substitusi atau pengganti, yang kedua ada barang komplementer atau pelengkap. Barang substitusi, barang yang bisa saling menggantikan dengan kegunaan yang sama. Contohnya nasi bisa diganti dengan singkong atau bisa diganti juga dengan jagung. Nah, itu adalah sesuatu hal yang bisa saling menggantikan. Yang kedua, barang komplementer atau pelengkap, yaitu barang yang melengkapi satu sama lain, karena jika tidak ada salah satu maka barang tersebut tidak bermanfaat. Contohnya, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Jadi saling melengkapi antara si motor dan juga bensin. Berdasarkan tujuan penggunaannya, barang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada barang produksi, yang kedua ada barang konsumsi. Barang produksi adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Sedangkan barang konsumsi barang yang dapat langsung digunakan. Contoh barang produksi adalah alat-alat produksi yang ada di pabrik, itu termasuk ke dalam barang produksi. Barang konsumsi adalah sesuatu hal yang bisa langsung kita gunakan atau bisa langsung kita makan. Contohnya kalau kita pergi ke minimarket, ada banyak belanjaan, nah itu bisa langsung kita konsumsi. Selanjutnya berdasarkan proses pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatannya, barang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada barang mentah, yang dimana barang mentah merupakan barang yang belum dapat digunakan dan untuk menggunakannya harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya yaitu padi dan kayu. Sedangkan barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam proses produksi. Contohnya tepung sebelum dibuat kue, benang sebelum dibuat kain. Nah, ini masuknya ke dalam barang setengah jadi, atau misalnya terigu sebelum dibuat gorengan gitu ya. Yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya tadi kue, nasi, alat tulis, baju. Nah, itu adalah barang-barang yang sudah siap kita makan atau pakai. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.